Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Malawat dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang makalah kami yang berjudul Laporan Keuangan Syariah dari mata kuliah Analisis Laporan Keuangan. Latar belakang keuangan merupakan suatu informasi yang mencerminkan kondisi keuangan sebenarnya dari suatu entitas yang dimasukkan ke dalam pos-pos tertentu. Informasi tersebut akan digunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk pengambilan suatu keputusan. SETA 2016 Ikatan Akuntansi Indonesia memberlakukan standar akuntansi keuangan atau SAK pada setiap penyusunan laporan keuangan, seperti pada laporan laba rugi yang biasanya diinginkan oleh para pemegang saham. Pencapaian laba perusahaan selama satu periode akuntansi dapat diketahui dengan melihat laporan. Semakin positif penilaian pemegang saham atas kinerja yang manajemen perusahaan, maka manajemen akan memberikan informasi laba yang besar. Laporan keuangan biasanya dimiliki oleh setiap perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan barang ataupun jasa. Bagaimanapun, perusahaan perbankan memiliki laporan keuangan. Ini karena bank merupakan lembaga yang menghimpun dana dari pihak yang mengalami dana overload dengan pihak yang mengalami dana defisit. Ada bank syariah, prinsip-prinsip syariah menjadi dasar pencapaian suatu kegiatan operasional. SETA 2016. Manajemen laba, yaitu suatu fenomena di mana manajemen perusahaan akan berusaha menguntungkan diri sendiri atau perusahaan. Ketika pencapaian laba yang diinginkan pemegang saham dan pihak yang berkepentingan akan disesatkan oleh pihak manajemen dengan menggunakan manajemen laba. Beneris 2001, Saputro dan Setiawan 2004. Konflik kepentingan atau episode of Ingrid dapat disebabkan olehnya. Menurut Jensen dan Mekin pada tahun 1976 dalam Padmantio 2010, adanya konflik kepentingan tersebut memunculkan opis hipotesis di mana masing-masing individual memiliki kepentingan sendiri. Teori ini berasumsi bahwa informasi transaksi yang lebih banyak dimiliki oleh pihak agen dibandingkan dengan pihak prinsipil sehingga menimbulkan asimetri informasi. Anggreni 2011. Tanggung jawab manajemen adalah menyiapkan dan mempublikasikan informasi keuangan perusahaan. Laporan publikasi keuangan digunakan untuk menaksirkan dan mentargetkan laba perusahaan. Manajemen akan berusaha untuk merubah laba pada keuangan yang masih ditolerir oleh standar akuntansi. Bila manajemen perusahaan gagal merah target laba yang diinginkan, laba yang maksimal menjadi tujuan bagi manajemen perusahaan dengan cara memperlihatkan kinerja yang baik. Soraya 2014. Informasi laba yang lebih baik dihasilkan oleh pengguna metode akuntansi. Bagian A tadi saya membacakan bagian A-nya. Untuk bagian B-nya rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan kami bahas dalam makalah ini adalah pengertian umum mengenai laporan keuangan. Yang kedua, penjelasan komponen-komponen yang ada di dalam laporan keuangan. Yang ketiga, tujuan adanya laporan keuangan. Yaitu bab 2 pembahasan sejarah laporan keuangan syariah. PSAK 101 pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, yaitu DSAK IAI pada 27 Juni 2007. PSAK ini menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59, yaitu akuntansi perbankan syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002.
Berdasarkan Surat Dewan Pengurus Nasional DPN IAI nomor 0823 B DPN IAI 11 2013, maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah. Setelah pengesahan awal di tahun 2007, PSAK 101 mengalami amandemen dan revisi sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 16 Desember 2011. Sehubungan dengan adanya revisi atas PSAK 1 penyajian laporan keuangan. Selanjutnya, yang kedua pada tanggal 15 Oktober 2014, sehubungan dengan adanya revisi atas PSAK 1 terkait penyajian laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Yang ketiga pada tanggal 25 Mei 2016 terkait penyajian laporan keuangan asuransi syariah pada lampiran D. Perubahan ini merupakan dampak dari revisi PSAK 108. Akuntan syariah transaksi asuransi syariah. Perubahan ini berlaku efektif 1 Januari 2017. Kemudian pengertian laporan keuangan syariah. Laporan keuangan syariah adalah dokumen yang memuat informasi terkait aspek finansial suatu entitas yang menjalankan operasinya dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Di Indonesia, pembuatan laporan keuangan syariah disusun dengan standar akuntansi syariah dan pernyataan standar akuntansi keuangan yang disebut dengan PSAK yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia yaitu IAI. Standar akuntansi syariah terdiri atas PSAK 100 sampai dengan PSAK 106. Di dalamnya terdapat kerangka konseptual, penyajian laporan keuangan secara syariah, akuntansi murabahah, dan lain-lainnya. Laporan ini secara khusus disusun dengan mempertimbangkan panduan-panduan yang telah ditetapkan dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti larangan riba, gharar, dan bisnis haram. Laporan keuangan syariah berbeda dalam beberapa aspek utama dibandingkan laporan keuangan konvensional. Hal ini memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan performa finansial secara keseluruhan. Bab 2 Pembahasan. A. Sejarah laporan keuangan syariah. PSAK 101 pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAK IAI pada 27 Juni 2007. PSAK ini menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002. Setelah pengesahan awal di tahun 2007, PSAK 101 mengalami amandemen dan revisi sebagai berikut. 1. 16 Desember 2011 sehubungan dengan adanya revisi atas PSAK 1 penyajian laporan keuangan. 2. 15 Oktober 2014 sehubungan dengan adanya revisi atas PSAK 1 terkait penyajian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. 3. 25 Mei 2015 terkait penyajian laporan keuangan asuransi syariah pada lampiran B. Perubahan ini merupakan dampak dari revisi PSAK 108 akuntansi transaksi asuransi syariah. Perubahan ini berlaku efektif 1 Januari 2017. B. Pengertian laporan keuangan syariah. Laporan keuangan syariah adalah dokumen yang memuat informasi terkait aspek finansial suatu entitas yang menjalankan operasinya dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Di Indonesia, pembuatan laporan keuangan syariah disusun dengan standar akuntansi syariah atau SAS dan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Standar akuntansi syariah terdiri dari PSAK 100 sampai dengan PSAK 106. Di dalamnya terdapat kerangka konseptual penyajian laporan keuangan secara syariah, akuntansi murabahah, dan lain-lain. Laporan ini secara khusus disusun dengan mempertimbangkan panduan-panduan yang telah ditetapkan dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti larangan riba, gharar, dan bisnis haram. C. Tujuan laporan keuangan syariah. Penyajian laporan keuangan syariah mengacu pada PSAK nomor 101 dengan komponen antara lain aset, dana syirkah temporer,
kewajiban pendapatan dan beban, ekuitas, arus kas, dana zakat, dan kebajikan. Laporan keuangan syariah memiliki beberapa tujuan, di antaranya yaitu memberikan informasi akan kepatuhan entitas syariah, memberikan informasi soal keuangan, memberikan informasi pemenuhan akan CSR. Adapun tujuan secara umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas syariah uang, bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. D. Komponen-komponen laporan keuangan syariah. Seperti yang diketahui bahwa tiap-tiap lembaga baik dalam konvensional maupun syariah yang harus menyusun laporan keuangan pada akhir periode akuntansinya menurut PSAK nomor 59 tahun 2002, laporan keuangan berdasarkan syariah yang lengkap terdiri dari komponen sebagai berikut, yaitu 1. Laporan posisi keuangan atau neraca, 2. Laporan laba dan rugi, 3. Laporan arus kas, 4. Laporan perubahan ekuitas, 5. Laporan perubahan investasi terikat laporan, 6. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah. Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat, infak, dan sedekah pada tanggal tertentu. PSAK nomor 59 tahun 2002 yang mengatur adalah sebagai berikut. A. Sumber dana zakat, infak, dan sedekah yang berasal dari penerimaan zakat meliputi 1. Zakat dari bank syariah, 2. Zakat dari pihak luar bank syariah, 3. Infak, 4. Sedekah. B. Penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah untuk 1. Fakir, 2. Miskin, 3. Hamba sahaya, 4. Orang yang terlilit utang atau qarim, 5. Orang yang baru masuk Islam, 6. Orang yang berjihad atau fisabilillah, 7. Orang yang dalam perjalanan atau ibnu sabil. C. Saldo awal dana zakat, infak, dan sedekah. D. Saldo akhir dana zakat, infak, dan sedekah. 7. Laporan sumber dan penggunaan dana Qadrul Hasan. Penggunaan dana Qadrul Hasan meliputi pemberian pinjaman baru selama jangka waktu tertentu dan pengembalian dana. Lanjut dari penjelasan materi, maka kita dapat menarik kesimpulan dari materi kali ini, yaitu laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan. Namun, kelemahan dari informasi yang terkandung dalam laporan keuangan adalah sifatnya yang hanya mencerminkan keadaan masa lalu atau bersifat historis. Melalui analisis yang mendalam, kita dapat menggali keterkaitan antara laporan keuangan dan data lainnya, sehingga dapat memperoleh wawasan yang lebih luas dari informasi yang terdapat di dalam laporan tersebut. Tujuan dari analisis ini adalah untuk meneliti atau menilai efektivitas berbagai aktivitas perusahaan secara lebih menyeluruh dalam konteks laporan keuangan syariah. Penting untuk memenuhi kebutuhan bersama para penggunanya dan bertindak sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen dan pengelolaan sumber daya entitas. Sasaran utama dalam penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang jelas tentang posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan entitas agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang tepat. Sekian presentasi dari kami mengenai laporan keuangan syariah. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.